Saya perkenalan secara singkat saja. Saat ini saya sebagai manajer Learning Center itu PT NCI, itu adalah perusahaan konsultan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian masih sebagai penulis ya, penulis buku. Sebelumnya saya pemimpin majalah ya, komputer elektro sebelumnya ya, majalah Elektro Indonesia, kemudian majalah komputer Info Linux, dan juga sebagai dosen di STTNF yang spesialisasi di bidang sistem informasi, manajemen dan bisnis. Jadi ini kombinasi, bidang saya adalah kombinasi antara fisika, elektro, komputer, dan bisnis ya. Nah, nanti saya akan menyampaikan 4 hal ini secara garis besar teman-teman ya, adik-adik mahasiswa dalam waktu yang sekitar 1,5 jam ini, yaitu saya mengenalkan dulu apa itu disrupsi, itu yang pertama. Kemudian industri 4.0, peran komputer di industri 4.0, karena adik-adik adalah mahasiswa calon sarjana elektro ya, atau sarjana teknik elektro. Nah, salah satu bidang elektro yang menjadi mayoritas sekarang, jadi bidang penekunan gitu ya, sarjana elektro di industri, maksud saya, ketika dia terjun di industri, itu biasanya penempatannya di bidang yang berhubungan dengan komputer. Baik itu di telekomunikasi, di industri pabrik misalnya, bahkan di TI ya, industri software misalnya. Jadi komputer sangat menonjol di elektro ya. Saya kebetulan punya background S1 saya adalah fisika instrumentasi nuklir ya. Jadi itu penerapan ilmu elektro di bidang nuklir, teknologi nuklir. Jadi saya mempelajari ilmu fisika hanya 1-2 semester, kemudian tahun pertama ya, kemudian tahun kedua lebih banyak belajar elektro, dan di tahun ketiga keempat itu penerapan elektro dan komputer itu di nuklir, instrumentasi nuklir ya. Dan kemudian saya terjun di industri nuklir itu ya, meskipun nuklir masih dikuasai pemerintah ya, karena itu pemerintah jadi saya masuk ke lembaga pemerintah ya, jadi pegawai negeri sipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Itu sekitar 9 tahun ya, 9 tahun. Nah, setelah itu saya keluar karena 9 tahun saya lihat pertumbuhan nuklir di Indonesia itu lambat ya. Jadi kalau saya tetap di nuklir, kelihatannya ilmu IT saya, ilmu elektro saya, komputer saya tidak berkembang, itu yang saya rasakan. Jadi saya milih keluar, kemudian bekerja di perusahaan konsultan gitu ya. Nah, akhirnya terjerumus, bukan terjerumus ya, ini bercanda ya, lebih ke dunia teknologi informasi. Jadi saya bekerja di perusahaan IT dari sejak saya keluar dari PNS itu, keluar baik-baik tahun 96 ya, 95 96 sampai sekarang. Jadi saya kerja di dunia IT yang sering bersentuhan juga dengan dunia elektro ya, misalkan IoT, artinya mengombinasikan ilmu elektronika, ilmu hardware dengan ilmu software. Dan kemudian S2 saya itu bidangnya manajemen ya, dengan spesialisasi ke sistem informasi manajemen. Ya, jadinya tiga ilmu tadi yang akhirnya saya gunakan dalam bekerja, yaitu ilmu fisikanya ya, instrumentasi itu berarti elektro, kemudian ilmu komputernya, software ya, hardware juga tentu saja jaringan. Saya banyak belajar jaringan di misalnya Mikrotik, Cisco, dan sistem operasi untuk jaringan seperti Linux dan manajemen. Nah, saya punya keahlian di luar 3 kuliah itu, yaitu menulis. Maka saya banyak menulis buku. Sudah ada sekitar 30 buku yang saya tulis di bidang ini ya, bidang komputer, bidang manajemen gitu, dan bidang bisnis. Tapi lebih banyak memang bidang saya komputer. Dan lebih spesifik menggunakan sistem operasi Linux namanya. Dan karena pengalaman saya di situ, di dunia IT dan Linux, saya dipercaya pernah menjadi pemimpin redaksi majalah komputer yang tergolong besar di zamannya. Di zaman industri 3.0 ya, sebelum industri 4.0,
Itu grup majalah saya adalah majalah Infolinux komputer, majalah PC Media, PC Mate, mobil motor, dan lain-lain. Ada sekitar 20 majalah. Dan saya memimpin majalah komputer Infolinux. Itu selama 2001 sampai 2013. Ya. Jadi hidup menyenangkan di era industri 3.0, teman-teman. Ya. Karena kita mau cerita industri 4.0, jadi saya mengenalkan diri saya adalah manusia industri 3.0. Nah, Anda semua, adik-adik ini adalah manusia industri 4.0 yang hidup langsung di industri 4.0. Maka disebut juga generasi Z, ya, generasi tidak jelas katanya. Generasi yang sangat kompleks permasalahannya. Jadi lebih berat dari generasi saya tentu saja, ya. Karena kehidupannya sudah benar-benar sangat tergantung dengan teknologi. Nah, inilah yang menjadi topik utama. Nanti dengan saya detailkan tadi menjadi 4 poin. Jadi tujuannya, dan nanti setelah ini harapan saya mampu menjelaskan disrupsi itu apa. Gitu ya. Mengapa dunia bisnis, dunia kerja itu terganggu. Disrupsi itu dalam bahasa Inggrisnya disruption, yang di Indonesiakannya terganggu. Tapi karena dia sih tidak persis dengan terganggu gitu ya. Karena ini lebih ke positif nilainya. Maka diserap. Ya, saya cenderung menggunakan kata serapan disrupsi. Action jadi aksi gitu ya. Disruption berarti disrupsi. Jadi gangguan terhadap model bisnis. Otomatis gangguan cara kerja kan ya. Model bisnisnya kan cara mendapatkan uang, cara bekerja, cara melayani dalam bisnis dan seterusnya. Nah, otomatis disrupsi ini mengganggu orang dalam bekerja ya. Jadi yang kedua, mampu menjelaskan teknologi apa saja yang mendorong terjadi revolusi industri 4.0. Jadi kalau sekarang kita sudah hidup di industri 4.0, maka ada proses yang namanya revolusi, perubahan yang sangat ekstrim gitu ya. Disebut revolusi itu perubahan yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Dan ketiga, mampu menjelaskan peran komputer di revolusi industri dan sekarang di industri 4.0 itu. Dan terakhir, nah, karena banyak organisasi yang terganggu ya, terdisrupsi, maka organisasi harus berubah dari tadinya konvensional menjadi digital. Maka ada istilah transformasi digital. Jadi berubah dari konvensional tanpa digital atau hanya sedikit menggunakan digital menjadi banyak menggunakan digital ya. Istilah dulunya komputerisasi, sekarang digitalisasi. Itu hanya istilah ya. Nah, kita masuk ke topik pertama. Nah, sebelum masuk ke topik utama ini, saya tunjukkan data dari Komveri Analisis ya, saya ambil dari hasil riset Industri 4.0. Jadi ini salah satu gambaran disrupsi ya, teman-teman. Jadi Anda semua harus siap. Dengan Industri 4.0 sekarang, SDM yang dibutuhkan itu yang warna hitam ke bawah, yang lebih banyak dibutuhkan. Yang ke atas ini semakin sedikit. Ya, semakin sedikit. Jadi staf administrasi semakin dikurangi, teman-teman. Semakin tidak dibutuhkan, karena administrasi sudah diambil alih oleh komputer. Otomatisasi. Bagian keuangan, akunting juga sudah mulai berkurang. Karena itu sudah otomatis. Bahkan angka saja tidak perlu dimasukkan dengan keyboard. Ya. Contohnya, masuk ke supermarket sekarang, di banyak negara, dan di Indonesia sudah mulai ada. Itu tidak perlu ada kasir. Kita masuk, kita bawa HP kita langsung dideteksi oleh peralatan di supermarket itu atau minimarket, dan tercatatlah kita di sistemnya mereka. Ketika kita ngambil barang, keluar, semua barang yang kita ambil langsung otomatis terekam oleh sistem mereka, ya, sistem digital atau komputernya. Nah, jadilah tidak perlu kasir. Ya. Kemudian diolah di dalamnya, di dalam sistem mereka yang besar, misalkan minimarket yang punya 1000 cabang gitu ya, itu dikumpulkan, diolah, menghasilkan laporan keuangan. Jadi tidak butuh orang akunting ya. Legal juga demikian. Hukum. Sekarang tren fakultas hukum makin turun ya. Beda dengan 20-30 tahun yang lalu. Ya, salah satu idolanya itu kalau jurusan yang non teknis itu adalah hukum, psikologi gitu ya. Nah, itu sudah sangat kurang. Ini yang paling menonjol ya. Sebenarnya banyak, nanti saya ceritakan yang lain secara cepat ya. Nah, kalau
Adik-adik nanti butuh presentasi saya boleh, tapi nanti kirim email aja atau ya. Nah, yang naik, yang bawah ini yang naik itu ya. Ini gambarannya terbalik kan. Itu adalah bidang IT salah satunya. Jadi tidak salah kalau teman-teman mengambil jurusan elektro, karena elektro itu bagian dari IT atau ICT ya. Nah, layanan pengiriman dan lain-lain juga naik ya. Ya contohnya yang paling mudah itu pengiriman. Jadi perusahaan-perusahaan jasa pengiriman melonjak sekarang penghasilannya ya. Jadi luar biasa. Nah, kepemimpinan tidak hilang ya. Masih sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa menghilangkan orang ya. Jadi hanya ada peralihan, pergeseran dari tadinya tanpa komputer, sekarang menjadi lebih banyak komputer. Jadi banyak orang tetap dibutuhkan. Baik itu di sales digital, di sales ya, maupun di back end-nya, misalnya di IT-nya. Baik itu software, desain, hardware, ya, termasuk industrinya, ya, kontrol industri seperti teman-teman elektro biasanya. Jadi kelebihan elektro itu kan punya dua bidang, yaitu hardware dan software ya. Kalau jurusan ilmu komputer kan tidak kuat hardware biasanya, lemah karena memang tidak mendapatkan kuliah itu. Saya lanjutkan marketing, melonjak ya, tadi saya sudah singgung, dan sales otomatis ya. Karena ekonomi menjadi sangat besar, perdagangan menjadi sangat luas, ya tetap butuh orang-orang itu. Tapi itu semua membutuhkan IT. Ya. Jadi tenaga marketing yang tidak paham IT, tidak tahu SI, search engine optimization, tidak tahu apa itu web gitu ya, tidak tahu desain web, desain apps, ya dia tidak akan dapat kerja. Jadi sales, marketing, leadership ini basisnya digital. Nah ini masih undersupply, mungkin nggak kelihatan teman-teman ya, agak undersupply artinya antara kebutuhan dan ketersediaan tidak seimbang. Jadi banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja itu di bidang tadi ya, yang digital tadi, IT ke bawah, tapi ketersediaan SDM kurang. Nah, jadi dibutuhkanlah banyak program studi yang berhubungan dengan IT, dengan digital ya. Makanya sekarang ada prodi baru namanya bisnis digital ya, saya dengar gitu di beberapa kampus. Termasuk elektro tentu saja. Nah, ini secara cepat ya tadi saya katakan, ini lebih detail ya. Jadi pekerjaan ini sudah hilang dan akan hilang. Kalau di Indonesia mungkin sebagian masih ada ya, kasir, manajer cabang masih ada. Tidak lama lagi ini akan digantikan semua oleh komputerisasi ya. Jumlah orangnya sedikit, yang dibutuhkan tinggal orang IT-nya saja ya, orang yang mengurusi ICT-nya, teknologi elektro, komputer, informatika dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan ICT itu yang masih dibutuhkan. Tapi yang tidak membutuhkan, yang tidak terkait IT itu semakin tidak dibutuhkan. Ini penjelasan lebih detail ya. Saya memberi contoh majalah saya sendiri ya. Info Linux itu majalah saya yang saya dirikan dan teman-teman, dan saya dipercaya jadi direktur dan pemimpin redaksinya selama 13 tahun, itu harus saya tutup 2013. Karena orang tidak mau membaca majalah cetak lagi. Jadi yang dibaca adalah majalah digital yang ada di HP. Dan kami, ya, perusahaan saya itu tidak siap waktu itu di 2013 untuk beralih dari media cetak menjadi media digital. Karena tidak siap daripada rugi, ditutup gitu ya. Dan banyak majalah tutup waktu itu. Dan seterusnya. Pekerjaan yang dulu tidak ada, kemudian menjadi ada di 2000-an ke sini ya, sebenarnya 2000-an akhir ini mulai kelihatan. Terutama 2010 sekarang. Jadi saya sebut saja 20 tahun terakhir, dari mulai sedikit jumlahnya semakin meledak. Jadi sekarang itu sangat banyak dibutuhkan tenaga ahli ya, SDM, S1 paling tidak biasanya yang dicari, yang menguasai infrastruktur IT ya, baik itu jaringan, IT-nya, komputer maupun jaringan telekomunikasi. Dan itu dibutuhkan salah satunya apa? Untuk big data. Jadi butuh banyak ahli di bidang big data. Baik dari sisi infrastrukturnya, servernya ya, komputernya, storage ya, penyimpanannya, maupun database-nya itu sendiri, dan tentu saja software-nya. Ya. Jadi butuh software baru, pengembangan software-software yang mampu mengolah data yang sangat besar, data yang sangat variasi, dan data yang pertumbuhannya sangat cepat. Nanti saya bahas juga secara detail di belakang. Tidak bisa ini dilakukan dengan teknologi lama.
Teknologi lama itu apa? SQL. Mungkin SQL ya, kalau teman-teman pernah dengar. Kalau yang dari jurusan dari SMK, rekayasa perangkat lunak, tapi kalau dari SMA mungkin belum kenal. Nah, tidak cukup hanya belajar structure query language untuk mengolah database. Jadi butuh orang baru kan, tenaga ahli baru, butuh SDM baru. Demikian pula kecerdasan buatan. Meskipun ini sudah ada jauh sebelumnya, tapi ini berkembang sangat pesat 10 tahun terakhir. Ada istilah lain namanya machine learning, itu sama aja ya, bagian dari kecerdasan buatan. Jadi mesin itu bisa belajar gitu ya, pembelajaran mesin. Jadi ada ilmu yang membuat komputer itu belajar sendiri, diberi data yang sangat banyak tentu saja. Ada deep learning yang lebih mendalam lagi ya. Kemudian ada data science atau science data. Nah, ini sekarang sudah ada prodi-prodi di kampus jurusan ini saya dengar ini. Sangat spesifik. Data analitik ya, sebagai analis data ya. Kalau analis bisnis sudah dari dulu butuh-butuhan. Sekarang analis tapi fokusnya ke datanya. Jadi dia harus kuat dari ilmu matematika dan ilmu programming biasanya ya, kalau arahnya ke programming. Salah satunya yang menonjol saya amati, artinya teman saya di pekerjaan gitu ya, itu banyak dari elektro. Jadi ada yang fokusnya di network komputer, jaringan komputer, ya. Mengelola server ya. Karena dia dituntut menguasai dua keahlian ya, yaitu software dan hardware. Nah, yang bisa itu kan biasanya elektro. Meskipun yang non elektro bisa ke sana, tapi dia belajar kembali tentang software. Demikian ahli software, karena punya dasar yang kuat, kemudian mendalami software. Ini software itu contohnya ini, berikutnya ini, mobile app designer, mobile app programmer. Jadi mendesain tampilan aplikasi handphone itu butuh keahlian spesifik karena harus memahami UI, user interface, UX, user experience ya. Itu kan ilmu khusus. Jadi butuh tenaga-tenaga khusus itu. Ini baru muncul 10 tahun terakhir. Terutama ya nanti saya jelaskan ya, karena apa gitu ya. Mobile app programmer jelas ya. Menggunakan bahasa Java, bahasa Python, mungkin kalau belum dengar nanti akan dengar di kemudian hari ketika mulai kuliah. Lebih jauh ya, ada bahasa JavaScript ya, dan banyak ya jenis bahasa yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Raksasa-raksasa dunia seperti Google, seperti Facebook itu mengembangkan sendiri bahasa pemrograman ya, atau disebut juga tools biasanya. Jadi software untuk mengembangkan software. Alat mengembangkan software. Misalkan Facebook punya yang namanya React Native, React.js. Google punya misalnya Flutter gitu ya. Jadi bahasa pemrogramannya meskipun ada kesamaan itu punya ciri khas itu, punya khas. Jadi Facebook lebih ke JavaScript, Google lebih ke Golang misalnya. Itu bahasa pemrograman yang dikembangkan Google. Nah, digital marketing, teman-teman ya. Ini kombinasi, ini bidang saya ya. Kombinasi ilmu sosial, marketing, manajemen dengan ilmu digital, ilmu IT. YouTuber. Ini lagi meledak ya. Nah, di Indonesia banyak orang kaya baru. Bahkan ada ibu-ibu yang penghasilannya sebulan di atas 1 miliar karena menjadi YouTuber. Berarti dia harus menguasai ilmu media ya, ilmu seni, ilmu video, dan ilmu komunikasi. Plus IT, mau nggak mau ya, karena ini menggunakan IT. Dia harus belajar bagaimana mengelola channel YouTube-nya dan SEO-nya, Search Engine Optimization-nya, sehingga videonya itu viral. Ada ilmunya dan bisa dikuasai dalam berapa bulan kalau mau belajar serius ya. Nah, akhirnya vlogger itu jadi sama ya, sejenis ya. Penulis-penulis online jadi dibutuhkan banyak sekali. Jadi ini teman-teman tidak usah khawatir tidak ada pekerjaan gitu ya. Pekerjaan bidang Anda ini elektronik yang bagian dari ICT ini terus bertambah, sedangkan jumlah SDM-nya kurang. Nah, karena itu Indonesia pernah membuat kebijakan ya pemerintahnya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu membolehkan impor SDM. Jadi karena kita kekurangan SDM di bidang IT ini ya, di bidang komputer, kita impor dari berbagai negara. Jangan sampai itu terus-terusan ya, karena Anda yang harus mengambil alih.
bisnis-bisnis ini yang lama maupun yang baru nanti ya, menciptakan bisnis baru atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian Anda. Itu sangat besar potensinya. Kekurangannya ya itu. Nah, dan pergeseran inilah yang disebut disrupsi. Jadi saya tidak perlu membacakan ya satu persatu. Cerita saya mudah-mudahan sudah memberi gambaran. Jadi ada perubahan cara kerja atau cara bisnis, dalam bahasa Inggrisnya bisnis model. Maka saya terjemahkan menjadi model bisnis. Bisnis dalam arti luas ya teman-teman. Bisnis tidak harus dagang. Jadi model bisnis itu istilah organisasi kan, istilah manajemen. Cara melakukan pekerjaan gitu ya, cara menjalankan bisnis. Nah, bisnis itu bisa pemerintahan, bisa sosial, bahkan bisa agama ya. Tapi bukan membisniskan agamanya ya. Berbisnis dengan target bidangnya agama. Jadi seperti yayasan pesantren misalnya ya, masjid, yayasan gereja dan lain-lain ya. Ada kalau di Hindu Buddha itu ada candi ya. Nah, itu kan butuh manajemen. Nah, cara ngelolanya berubah. Berubah dari tadinya tanpa komputer menjadi lebih banyak pakai komputer. Nah, itu namanya pergeseran. Nah, karena berubah berarti ada yang terdisrupsi. Terdisrupsi itu artinya terganggu. Nah, yang berhasil itu namanya disruptif, mendisrupsi. Jadi berhasil mengubah dirinya. Ini kalau yang lama ya. Yang gawat ini kan yang dianggap mengganggu itu yang baru ya. Mengganggu dalam pengertian positif. Jadi adanya Gojek itu membuat ojek pangkalan terganggu. Contoh paling sederhana. Taksi-taksi bangkrut ya, karena ada Gojek, ada Grab. Ya. Itu namanya terdisrupsi itu taksi-taksi yang bangkrut. Ada handphone, ada majalah digital, majalah saya bangkrut ya, ditutup. Itu namanya terdisrupsi. Nah, perusahaan-perusahaan digital itu ya yang melakukan disrupsi. Dia disebut disruptif. Oke ya, jadi mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi bahasa sederhananya saya kurung ini. Jadi gangguan cara lama oleh cara baru disrupsi. Itu penyebabnya apa? Ini saya sebut beberapa dulu ya, itu karena sharing ekonomi, sharing resource sebenarnya dalam arti luas ya, termasuk open source software teman-teman ya. Ini sudah diprediksi jauh oleh para ahli teknologi dan ahli ekonomi dunia ya. Tahun 94 sudah ada yang memprediksi bahwa akan ada perubahan besar di bidang teknologi dan mengubah dunia, dan ternyata terbukti ya di tahun 2000-an, 2010 terutama. Yaitu apa? Open source software. Jadi software itu dikembangkan bersama-sama karena kode softwarenya dibuka, di open. Jadi siapapun boleh ikut membuat, mengembangkan, memperbaiki, menyebarluaskan. Contohnya apa? Android ya. Jadi Android itu yang mengubah dunia, ternyata salah satu yang membuat revolusi industri. Karena ada 6 miliar manusia di dunia ya. Nah, karena semua menggunakan handphone, jadi cara bisnisnya berubah. Akhirnya teknologi banyak yang harus mengikuti kan, mau tidak mau ya. Server berarti harus murah. Nah, karena harus murah, muncul teknologi yang namanya cloud. Nah, nanti kita pelajari lebih jauh di situ, yang hubungannya dengan komputer. Jadi, cara berkomunikasi berubah total. Cara berbelanja berubah. Cara bekerja berubah. Cara belajar berubah seperti sekarang. Nah, ini perubahan-perubahan ini karena IT ya, karena teknologi komputer dan informatika dan komunikasi. Sharing ekonomi harus berbagi. Tadi yang saya ambil contoh ya. Jadi punya rumah dijadikan hotel kecil. Itu namanya sharing ekonomi, daripada kosong. Punya mobil dijadikan taksi online. Nah, punya software yang sudah dikembangkan, di-share. Punya server, di-share. Namanya cloud nanti ya. Nah, ini jadi banyak. Tapi yang open source software yang saya beri tanda ciri khas ini pengembangannya. Nah, pengembangannya pun bersama-sama jadi murah. Jadi kenapa Android akhirnya mengalahkan iPhone, mengalahkan Microsoft pun, ya Windows pun, mengalahkan Nokia pun, ya OS-nya Nokia mati karena open source. Ya. Yang lain tidak open source ya. Tinggal iPhone saja yang masih bertahan ya. Oke, dilanjut. Jadi ini teknologi apa yang menyebabkan disrupsi ya? Ini sudah masuk ke topik teman-teman sebagai mahasiswa elektro ya. Yaitu apa? Komputer. Ya.
terutama memang komputer. Tapi komputer yang seperti apa kan gitu kan? Nah ini yang lebih detailnya. Jadi komputer yang bentuknya kecil, makanya teknologinya dinamakan mobility, mobilitas. Jadi komputer yang bisa mobile kemana-mana. Maka bentuknya smartphone ya. Bentuk yang paling mudah itu adalah handphone. Itu yang mengubah industri ya. Dan perangkat bergerak lainnya kan tidak selalu handphone. Ya, jam tangan, kacamata, dan lain-lain. Bahkan sudah ada yang ditancapkan dalam tubuh. Baik itu tubuh manusia, terutama tubuh binatang. Itu mobility. Jadi saya punya teman, ya kebetulan ini diskusi industri ya, sesama industri, teman saya itu orang IT, tapi terjun di dunia peternakan. Jadi punya ribuan sapi, di setiap tubuh sapinya itu dipasang alat kecil, ya chip, yang di dalamnya ada GPS, pengukur suhu, dan lain-lain. Dan dia mengirim sinyal, terus ditangkap oleh komputer ya, di server. Jadi sapi yang tersebar luas di tanah yang sangat luas ya, di hutannya dia itu bisa kedeteksi suhunya berapa, sapinya sakit atau tidak, ya, posisinya di mana. Itu contoh. Ya, jadi pemanfaatan IT di dunia peternakan. Demikian pula ada di pertanian. Ya. Saya sendiri melakukan itu, jadi saya di teman-teman membuat perusahaan di bidang pembudidayaan jamur. Ya. Waktu itu jamur merang yang sudah dicoba dan sukses. Ya saya hanya dari sisi IT-nya saja. Apa yang dilakukan sistem IT di jamur? Yaitu dia mengontrol suhu ruang jamur. Ya, jamur itu kan kalau jamur merang itu kan ditaruh dalam suatu ruangan ya, namanya kumbung atau kubung ya, kumbung jamur. Nah itu harus dikendalikan suhunya, kelembapannya. Kalau tidak, misalnya suhu jamur merang kan tidak boleh kurang dari 26 derajat. Jadi kalau suhu turun dari 26 derajat, itu akan sulit berkembang jamur. Nah, caranya gimana? Dipasang IoT di situ ya, dipasang Arduino untuk mengontrol, mengukur suhunya. Jadi ada pengukur suhu dan kelembapan. Kalau suhunya turun dari 26, otomatis dia akan nyalakan pemanas. Ya. Pemanasnya pakai listrik. Jadi cari daerah yang kalau belum ada listrik memang agak repot ya menyalakan pemanasnya gitu. Gas ya. Agak repot dan agak berisiko. Jadi itu ditarik kabel kalau dia di kebun listrik untuk memanaskan kalau suhu rumah jamurnya itu turun. Jadi hasilnya jauh lebih bagus dibanding sebelum ada IoT, sebelum ada komputer kecil itu. Paham ya mudah-mudahan ya. Nah itu menjadi tren ya sekarang. Saya sebenarnya sudah langsung lompat ke nomor 3 tadi ya, IoT itu salah satu contohnya. Yang ada di manusia ya, handphone itu kan IoT, yang sederhana adalah handphone saja. Karena di handphone ada banyak pengukur kan, lokasi ya. Bahkan ada handphone yang bisa mengukur detak jantung kita ya. Handphone menghasilkan data apa? Dari pembelian kita. Menghasilkan data dari perjalanan kita, macam-macam. Nah, yang mengolah itu semua, itu kan komputer, nanti di belakangnya ada komputer besar. Nah, komputer besarnya itu biasanya diletakkan di cloud, di awan. Jadi awan itu internet, teman-teman ya. Cloud computing berarti komputasi yang di internet. Jadi kalau saya punya server, itu tidak perlu saya beli server di rumah atau di kantor. Cukup sewa server yang ada di internet. Itu namanya cloud. Saya tidak tahu di mana itu bahkan. Karena servernya itu bisa jadi tidak ada bukan satu fisik. Jadi satu server itu bisa dibagi-bagi ke ratusan bahkan ribuan perusahaan. Nanti kita bahas juga ya secara cepat karena ini pengantar ya. Nah, lebih canggih lagi itu adalah AI ya teman-teman, tadi saya sudah singgung sekilas ya tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan bahasa awam. Nah, itu terjadi karena ada big data. Nanti kita dalami lagi. Jadi ini garis besarnya yang kita pelajari. Dan saya ulang kembali open source. Meskipun open source sendiri sebenarnya bukan jenis teknologi, tapi lebih cara pengembangan teknologi, baik software maupun hardware. Jadi contoh yang nyata yang di depan mata kita Android ya, hampir semua punya Android pasti. Sebenarnya iPhone pun banyak menggunakan teknologi yang dikembangkan dengan open source. Kalau Android itu dari Linux. Cuma Linux
istilah Linux ini dipakai biasanya kan di server. Jadi web server di dunia ini mayoritas Linux, bukan Windows, bukan Mac ya, Linux. Handphone terbesar di dunia itu Android, dan itu kernelnya, inti dari sistem operasinya adalah Linux. Jadi Android itu di dalamnya ada Linux ya, tapi Linux hanya sebagai inti dari sistem operasi Android. Nah, ini contoh gambaran Linux, dan ini majalah saya sebagai perkenalan mengenang masa lalu ya. Ini majalah Industri 2.0, 3.0. Jadi industri yang sudah menggunakan komputerisasi. Jadi majalah itu kami kelola sepenuhnya pakai komputer ya. Tapi hasilnya masih konvensional, kertas ya. CD yang dijual adalah kertas dan DVD atau CD. Dan sukses, oplahnya sampai 20 ribuan waktu itu. Karena orang butuh CD-nya, butuh DVD-nya, selain butuh bacaan. Kalau download sendiri di tahun 2000-an, internet itu masih mahal ya, dan belum merata seperti sekarang di Indonesia. Kan internet baru masuk Indonesia 95 ya. Tahun 2000-an awal itu internet masih lambat. Jadi kami jual majalah dan CD laku keras. Jadi ini komputerisasi, tapi belum digitalisasi. Jadi komputer hanya digunakan untuk mendesain, ya, melayout halaman majalah, ya, mendownload software-nya, kemudian dibuat CD, DVD. Nah, itu komputer yang kami gunakan untuk menghasilkan majalah dan CD. Tapi sekali lagi ini mati ya, karena ini industri 3.0 ya. Kalah oleh industri 4.0 dengan majalah digital. Dan lain ya, saya tidak akan bacakan satu-satu, teman-teman sudah kenal namanya Gojek, Grab ya. Untuk hotel-hotel banyak yang bangkrut, yang tidak berubah ya. Kalau yang berubah tetap hidup ya. Saya nyebut merek bukan promosi ya. Misalnya taksi, Bluebird hidup. Nah, karena dia cepat-cepat menggandeng Gojek waktu itu. Jadi dari Gojek bisa pesan Bluebird, hidup dia masih sampai sekarang ya. Tapi taksi-taksi yang lain satu ya, karena tidak berhasil pindah ke digital. Berarti artinya dia terdisrupsi ya. Toko-toko yang ya, penjualan-penjualan di darat ya, di darat. Pasar berkurang jauh karena ada Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. TV banyak yang berjatuhan, kecuali TV yang berubah kemudian menjadi digital juga. Ya. Keuangan, ya. Koperasi banyak yang akhirnya nggak hidup, kecuali koperasi digital. Saya kebetulan dan teman-teman mengembangkan koperasi digital ini. Jadi koperasi yang anggotanya bisa dari manapun dan bisa membayar transaksi iuran, transfer ke sama anggota, bahkan transfer ke koperasi lain dengan HP, dengan handphone. Itu bagian dari fintech. Media cetak ya tadi sudah saya katakan. Berguguran ya, karena menjadi yang lebih dibutuhkan adalah media digital. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Indonesia bisa akan banyak pengangguran ini. Kita punya sopir mungkin jumlahnya jutaan ya, sopirnya Grab, Gojek dan taksi-taksi lain. Itu tidak lama lagi akan hilang tuh sopir. Karena mobil ini sudah ada, Tesla yang bisa jalan sendiri. Bahkan ini teman-teman, sekali lagi saya tidak promosi, ini Toyota Raise. Ini sudah bisa jalan sendiri. Cuma nggak boleh ya. Jadi Anda nggak boleh di tol naik mobil ini terus tidur gitu ya. Kalau ketahuan polisi ya ditangkap pasti ya. Karena Indonesia masih banyak pelanggaran lalu lintas ya. Kalau Anda naik mobil ini terus kemudian lepas setir, lepas rem, lepas gas ya, tetap jalan dia ngikuti jalur. Karena ada komputer di sini ya. Ada sensornya di sini. Jadi sensor jalan, sensor internet otomatis ya, mengetahui mana yang macet, sensor jarak ya, dan lain-lain. Komputer yang membuat mobil bisa jalan sendiri gitu ya. Bahkan ke depan katanya motor pun bisa jalan sendiri ya, tapi sekarang belum. Berwisata bisa tanpa harus datang ke tempat wisata, teman-teman, karena ada yang namanya virtual reality, augmented reality. Nah, ini panjang menjelaskannya ya. Tapi intinya ya, dengan menggunakan kacamata ya yang dipasang teknologi itu IoT ya istilahnya, handphone kecil kacamata. Jadi saya seperti jalan-jalan. Kalau augmented reality bahkan seperti benar-benar di dalamnya. Karena ada kamera di sana ya, di tempat wisata yang kita sewa istilahnya.
dan dia jalan, dan kita seakan ke jalan. Bahkan bisa berbelanja. Kalau sekarang kan wisata itu salah satunya belanja ya, di mall. Sebenarnya dengan COVID ini teman-teman, ini kan hikmahnya manusia itu berpikir keras. Oh berarti kalau belanja nggak harus ke mall kan gitu kan. Meskipun niatnya wisata. Ya di mall nanti ada robot yang dia jalan memilihkan barang kita, menunjukkan kepada kita, oke kita beli itu ya. Yang sekarang belum memang. Kita masih menggunakan gambar atau foto atau video untuk memilih barang di toko online. Rumah sakit tanpa kamar. Sudah mulai ya teman-teman ya. Karena COVID. Padahal teknologi sudah datang. Saya 3 tahun yang lalu itu sudah berhasil mendatangkan, tapi belum dapat izin dari Kementerian Kesehatan. Mendatangkan alat pendeteksi jantung yang bisa mengukur, jadi istilahnya elektrokardiograf ya. Jadi alat mendeteksi ya, mengobservasi jantung kita. Tapi tanpa harus dokter di depannya. Karena hasil pemeriksaan jantung kita dikirim lewat internet. Jadi dokter bisa tahu kondisi jantung kita dari rumah. Jadi kalau kita sakit ya tidak perlu masuk rumah sakit. Mungkin perawat masih dibutuhkan ya. Karena sifatnya fisik. Tapi yang bisa tanpa harus kehadiran fisik perawat itu tidak perlu. Akuntan online tadi ya. Nah, ini penjelasan lebih detail yang tadi saya ceritakan bahwa perubahan teknologi yang sangat besar ini disebut revolusi industri 4.0. Lalu yang ke depan ini teman-teman, uang ya sekarang yang kita kenal itu kan rupiah kalau di Indonesia. Nah ke depan bisa jadi kita nggak perlu rupiah ya, karena menggunakan uang seperti Bitcoin. Cuma kan sekarang belum boleh ya. Jadi ini masih pro kontra karena di banyak negara termasuk Indonesia itu belum boleh membayar dengan Bitcoin. Jadi kita baru sebatas menggunakan blockchain untuk distributed ledger. Jadi buku besar atau database lah gitu ya, bahasa mudahnya data perusahaan itu tersebar di banyak komputer. Jadi tidak khawatir satu komputer mati karena komputer lain ngambil alih. Gitu ya. Kalau komputer satu dihack, rusak, jebol, nah komputer lain menyelamatkan ya, kira-kira gitu ya. Jadi data itu lebih terjaga dan transaksi-transaksi jadi murah karena tersebar ya, tidak harus terpusat. Nah, kalau sekarang kan masih terpusat ya. Nah ini teknologi komputer masa depan yang sekarang sudah terus berkembang, namun belum legal ya sebagai mata uang. Tapi kalau sebagai distributed ledger ini ya sebagai buku besar atau database yang tersebar terdistribusi itu sudah digunakan. Misalkan untuk pertanian, untuk memastikan ya produksi petani itu ini beras itu kapan dipanen dan disimpan berapa bulan, nyimpannya di mana, kemudian terdistribusi kemana saja itu terekam. Nah, itulah kira-kira ya. Sangat panjang kalau menjelaskan itu, jadi saya masuk ke topik kedua yaitu revolusi industri. Nah, revolusi industri itu sama tadi disrupsi. Jadi penyebabnya ya apa yang saya bahas tadi ya. Jadi salah satu hasil dari revolusi adalah disrupsi. Gitu ya. Tapi ada yang nyebut revolusi industri, ciri khasnya disrupsi. Ya sama aja kan jadinya. Jadi cloud computing, kalau saya lihat dari atas dulu yang paling mudah ya, karena teman-teman semua pegang ini, mobile device ya, pegang handphone. IoT tadi ya, yang alat ukur suhu, kelembapan, kecepatan, ya, dan lain-lain ya. Location, handphone kita ada GPS, jadi kita bisa tahu, komputer bisa tahu di mana kita berada. Itu efek dari GPS. Human interface ya, antar muka mesin dengan komputer. Berkembang luar biasa cepat. Terus authentication, sistem autentikasi dan mendeteksi kejahatan keuangan ya, fraud mendeteksi karena dari data yang sangat banyak ketahuan oh ini arahnya jahat gitu ya. Jadi kalau ada penyalahgunaan transaksi itu akan ketahuan karena dibandingkan dengan data yang lain. 3D printing ya, mesin pencetak 3 dimensi. Sensor-sensor ini hubungannya tadi dengan IoT juga ya. Jadi IoT itu lebih ke sudah berbentuk mikrokontroler atau komputer kecil ya, komputer tapi belum sempurna, belum lengkap gitu ya. Kalau smart sensor kan bisa jadi hanya sensor saja, tapi dia bisa ngirim data ya, sebenarnya nggak beda jauh ya. Tapi bisa jadi hanya sensor, belum sampai ada
koneksi ke internetnya misalnya gitu ya. Big data, tadi yang saya bahaskan, jadi teknologi komputer, algoritma berkembang pesat, pengolahan data berkembang pesat, karena dibutuhkan, dipaksa oleh keadaan misalnya. Karena data sangat besar nih perubahannya, jumlahnya banyak, dan variasinya banyak jenisnya. Itu nanti kita bahas, dan multi customer interaction and customer profiling. Jadi memahami pelanggan, ya, termasuk cara berinteraksinya. Itu berkembang sangat pesat. Nah, untuk mengolah ini semua ya, misalkan saya punya cabang 10, saya bisa tahu di cabang pertama itu ternyata yang banyak penggemarnya remaja misalnya gitu. Cabang kedua orang tua, satu dari sisi usia. Karena datanya banyak. Akhirnya barang yang laku di cabang pertama dan kedua itu beda. Nah, itu akan kedeteksi cepat karena data penjualan langsung terkirim kan. Dan seterusnya ya. Augmented tadi sudah saya ceritakan ya, jadi dengan komputer yang terpasang di badan kita ya, ini menghasilkan data juga banyak. Cloud computing. Ya, nanti yang kita bahas lebih dalam. Nah, ini yang sejarahnya saja ya, teman-teman, bagi yang lupa aja ya, saya yakin semua pernah baca, jika belum, industri 1.0 itu ketika terjadi penemuan mesin uap ya di Eropa, di luar negeri. Ini Eropa dulu berkembang pertamanya kan. Nah, itu revolusi industri berubah dari tadinya kapal itu hanya mengandalkan angin menjadi kapal itu dengan uang, dengan mesin. Korbannya siapa teman-teman? Satu itu, VOC korbannya. Jadi VOC yang dulu menjajah Indonesia itu perusahaan kan, perusahaannya Belanda itu saja ya. Dia salah satu penyebab bangkrutnya VOC karena kapal-kapalnya itu lambat berubah dari kapal layar menjadi kapal mesin. Salah satu ini yang pernah saya baca ya, sebagai gambaran saja. 2.0, nah itu ditemukannya listrik. Karena ditemukan listrik dan mesin-mesin, maka produksi bisa massal. Jadi kalau orang menghasilkan barang masih tetap manual satu-satu, nah ini akan kalah dengan yang punya pabrik. Itu 2.0. 3.0 itu komputer. Jadi komputer sebagai pengolah data, masih sebatas itu. Internet masih masuk ke 3.0 ya. Tapi belum mobile ya, belum ke handphone, belum ke IoT tadi. Jadi sebatas komputer untuk otomatisasi. Jadi pengolahan data dan lain-lain. Jadi ilmu IT itu berkembang sejak industri 3.0. Sejak ada komputer. Ya paling kelihatan memang di tahun 7 bulan ke sini ya. Nah, jadi saya mengalami itu, melihat itu perkembangan komputer dari tadinya satu lemari menjadi satu meja dan sekarang di tangan, handphone. Nah, itu semua ketika menjadi di tangan itu ya, perubahan itu, ya itulah revolusi. Ketika komputer menjadi hanya di tangan dan bisa dibawa kemana-mana, terjadilah revolusi industri kembali, yaitu yang keempat ini. Maka ciri khasnya tadi yang sudah saya sebut, yaitu IoT, cloud, big data. Ya. Kenapa komputer harus di cloud, di awan? Ya karena komputer yang di tangan kita kecil ukurannya handphone. Meskipun penyimpanan handphone sekarang udah mulai ratusan giga juga ya, tapi tetap butuh pengolahan yang sangat kompleks. Nah, mengolah yang kompleks itu harus di internet, di cloud. Bukan di HP kita. Nah, akhirnya karena banyak data yang dihasilkan, muncul teknologi big data, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, apa industri 5.0? Kira-kira ya. Kita memprediksi atau meramal, silakan masing-masing. Nah, saya menduga salah satunya blockchain. Saya beri tanda tanya karena ini belum pasti. Ini tergantung penerimaan negara-negara di seluruh dunia. Kalau blockchain diterima, apalagi sebagai mata uang, itu akan berubah besar sistem keuangan dunia ini. Karena mata uang nanti bisa jadi tunggal ya, tidak ada yang semena-mena seperti US dollar sekarang ya. Oke, ini gambarannya ya, gambaran industri 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Tadi ceritanya ini gambarnya. Jadi dari ditemukannya mesin uap, ditemukannya listrik dan pabrik, ditemukannya otomatisasi. Ya. Ini gambarnya mobile ya, mobil, karena waktu itu komputerisasi masuk ke dunia industri untuk menghasilkan mobil. Nah, ini kan belum lama ya, mobil
dikerjakan oleh robot-robot, tapi robot-robot yang hanya untuk mobil, belum seperti robot sekarang yang menggantikan fungsi manusia di berbagai bidang ya. Jadi ketika di industri 4.0 itu robot di mana-mana ya. Tidak hanya di pabrik mobil. Jadi ini sekarang. Jadi sebagai rangkuman dalam bentuk kalimat ya, penggunaan internet terutama, ceritanya tadi yang membuat perubahan besar itu adalah internet yang satu ya. Kemudian mobilitas tadi ya, teknologi komputer, teknologi elektro berkembang sangat pesat, chip semakin kecil. Nah, teman-teman elektro mestinya akan belajar itu bagaimana sih menghasilkan chip gitu ya. Kalau saya dulu belajar namanya fisika zat padat dulu, baru kemudian mikroelektronik ya, belajar bagaimana menghasilkan transistor gitu ya. Kalau sekarang menghasilkan chip. Bagaimana memproduksi chip. Nah, itu akan tahu nanti. Jadi ini membuat teknologi yang sangat cepat ini membuat hubungan antar manusia dengan mesin, dengan komputer itu tanpa batas. Bahkan antar manusia. Ya. Manusia dengan manusia juga tanpa batas. Bisa lintas negara atau lintas batas, sehingga disebut dalam bahasa Inggris borderless. Ya. Jadi nggak ada batasan. Karena pakai IT ya. Kemudian penyokongnya itu tadi yang sudah disebut. Ini saya ambil dari buku. Ya, mungkin kalau tidak terlihat, ini saya pindah ke atas ya. Menutup bagian bawah. Jadi saya ambil dari salah satu buku tentang bisnis digital ya, berdasarkan industri 4.0. Ya, hampir sama dengan yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi IoT, information technology, disruption, artificial intelligence, ya, itu penyebab atau menjadi elemen penyokong berhasilnya industri 4.0, terjadi revolusi. Baik, ini topik ketiga. Sekarang komputer, sekarang udah masuk ke topik utama teman-teman ya. Lalu komputer itu apa? Personal komputer itu yang paling populer ya, komputer personal. Itu ada desktop, ada laptop. Gitu. Ini yang dipahami kita ya, umumnya orang itu di sisi ini, PC aja selama ini. Atau istilah komputer yang berlaku di revolusi di industri 3.0 ya. Komputer industri 3.0. Nah, kemudian mini PC ini masih ya di industri 3.0. Nah, kemudian di industri 4.0 komputer itu menjadi IoT bahkan ya. Jadi handphone yang sebenarnya komputer bisa masuk ke kelompoknya IoT, dan sebaliknya IoT yang tadinya hanya microcontroller seperti Arduino ya, itu sekarang banyak variasinya, berkembang. Nah, salah satunya Raspberry Pi itu disebut IoT. Ya. Jadi ini peralatan, ini merek ya, nama produk sebenarnya, yang fungsinya sudah komputer, tapi kelompok dia bisa di IoT gitu lah. Jadi IoT sebenarnya komputer jadinya kan, meskipun tidak semua. Ini contoh gambar yang saya tunjukkan itu adalah IoT Raspberry Pi yang digunakan untuk mengontrol dari jarak jauh. Jadi untuk alat kontrol ya. Di sini ada komputernya, berarti ada prosesornya kalau kita bicara Raspberry Pi ya. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Ya, jadi Raspberry Pi masuk komputer. Tapi ada yang dia masih IoT ya, di luar komputer. Saya berpendapat ini IoT sudah mulai banyak yang masuk ke komputer. Jadi Internet of Things itu salah satunya adalah komputer, gitulah kira-kira. Karena ada Internet of Things yang bukan komputer. Hanya mikrokontroler, komputer yang masih belum sempurna. Misalnya belum ada prosesornya. Smartphone itu jelas komputer ya. Baik itu handphone, tablet, macam-macam bentuknya kan, ada jam tangan, ada kacamata ya. Server. Nah, ini jelas ya. Jadi yang atas dan yang bawah ini era industri 3.0 yang sekarang berkembang. Jadi kita tidak bisa meninggalkan server, mainframe, bahkan ya masih banyak yang menggunakan superkomputer juga, meskipun sangat mahal. Tapi bisa dihasilkan dengan komputer-komputer yang banyak. Nah, ini bedanya dengan superkomputer zaman dulu itu komputernya besar ya, satu ruangan atau lemari paling tidak ya. Superkomputer sekarang bisa komputer-komputer biasa yang kecil tapi banyak gitu ya, yang bekerja secara bersama, memanfaatkan teknologi yang namanya cloud tadi ya. Jadi mengembangkan teknologi virtualisasi. Nanti kita pelajari sekelas. Jadi kesimpulannya komputer itu apa? Jadi semakin lebar ya definisi komputer. Tapi dari sisi ilmu komputer teman-teman akan belajar nanti ya. Mungkin ada definisi yang komputer itu yang ada prosesornya di dalamnya.
Ya, kalau ada prosesornya itu komputer misalnya gitu ya. Otomatis prosesor butuh memori atau register di dalam motherboard-nya atau chipnya gitu ya. Jadi butuh input-output dan seterusnya. Tapi sebagai cirinya, ini salah satu definisi kan, komputer itu berarti perangkat yang di dalamnya ada mikroprosesor. Oke, itu hanya salah satu definisi ya. Jadi kita masuk, jadi komputer itu semua, baik yang benar-benar komputer ada prosesor maupun yang hanya microcontroller gitu ya, jenis komputer yang sederhana tadi. Itu sekarang menjadi merajai kehidupan gitu ya, menguasai kehidupan. Di kehidupan kita itu butuh komputer. Nah, kita langsung masuk spesifik ya, karena yang berubah cara orang menggunakan komputer itu salah satunya adalah teknologi virtualisasi. Jadi virtualisasi itu teman-teman nanti akan belajar lebih lanjut di kuliah lain tentu saja. Ini pengantar saja. Komputer fisik ini, ya, fisik ya, disebut physical host server. Jadi server itu komputer yang besar kemampuannya ya, bahkan besar ukurannya biasanya. Tapi bisa diubah menjadi beberapa. Ini contohnya ya, satu server fisik bisa diubah menjadi tiga komputer, 3 server. Kenapa bisa, Pak? Dipecah? Ya tidak ya. Jadi mengubahnya secara software. Jadi dengan software, dengan program komputer, sebuah komputer seakan-akan bisa berfungsi sebagai 3 komputer. Bahkan lebih ya, bukan ratusan atau ribuan. Bisa, ya bisa. Itulah namanya virtualisasi. Jadi komputer ini disebut komputer virtual. Nah, virtual 1, virtual 2, virtual 3. Karena fisiknya sebenarnya tidak ada. Fisiknya hanya satu yang bawah itu. Nah, setiap ini ya virtual ini bisa lagi dengan menggunakan teknologi misalnya Docker. Ya. Docker itu kontainer. Kalau di industri sekarang kan trennya menggunakan selain virtual adalah menggunakan kontainerisasi. Kontainer seperti kontainer. Jadi sebuah komputer itu ini yang saya punya mesin virtual ini bisa saya buat seakan-akan punya 3 sistem operasi. Lebih canggih lagi ya. Jadi bisa tetap menjalankan mesin virtual juga, jadi punya 3 mesin virtual. Satu mesin virtual punya 3 lagi mesin virtual, bisa. Ya. Atau punya 3 aplikasi yang seakan-akan punya OS sendiri-sendiri. Nah, itu namanya kontainerisasi. Ya, saya tidak akan bahas lebih dalam, tapi untuk memberi gambarannya ke teman-teman, inilah hebatnya teknologi. Ya, teknologi tadi cloud computing itu sebenarnya teknologi lama yang namanya virtualisasi ini. Ini sudah lama teknologi. Artinya sudah ada sebelum 20 tahun yang lalu ya. Namun menjadi sangat populer, sangat massal, menjadi banyak digunakan karena industri 4.0. Jadi karena semua orang pakai HP. Jadi semua orang akhirnya butuh server di internet gitu. Karena banyak yang butuh server, jadi ini tetap mahal ya yang ini, terus dipecah-pecah ya dengan perkembangan teknologi menjadi banyak server. Maka dinamakan virtual. Ya. Jadi secara software ya. Nah ini contoh lain ya, virtualisasi itu gambaran seperti ini. Maka ada istilah baru teman-teman namanya software defined storage. Jadi penyimpanan. Kalau ini tadi kita bicara komputernya ya, mesinnya atau sistem operasinya. Kalau ini penyimpanannya. Jadi penyimpanan yang fisiknya satu itu bisa diubah menjadi banyak. Jadi selain OS, sistem operasi juga hard disk divirtualkan. Oke, mudah-mudahan tergambarkan ya. Jadi fisik dan virtual jadi nggak kelihatan. Kita sebagai pengguna tidak merasa bahwa saya itu menggunakan komputer fisik atau komputer virtual ya. Kecuali kita masuk ke dalamnya, ke sistem utamanya ini, baru kita tahu ya. Jadi kalau adminnya tahu, kita sebagai pengguna tidak tahu. Maka itu dinamakan cloud ya. Cloud itu menggambarkan seperti di awan. Kita tidak tahu di mana komputer kita. Bahkan komputer kita bisa membesar dengan cepat, dengan satu klik nambah memori RAM ya. Itu cukup klik aja kan. RAM-nya saya tambah dari 4 GB menjadi 8 GB, tinggal nambah angka 4, berubah jadi 8, selesai. Kalau zaman dulu, kalau tidak pakai virtual, itu komputer harus dimatikan dulu, memorinya dicabut, chipnya itu, kemudian dimasukkan memori yang baru. Nah, dengan virtual tidak perlu. Demikian pula nambah hard disk, bahkan nambah prosesor.
Jadi dengan virtualisasi kita bisa pesan satu prosesor dulu aja ya, karena pelanggan saya baru 1.000 orang misalnya. Begitu pelanggan menjadi 10.000 orang, oh tolong prosesornya ditambah 2. Tinggal klik prosesornya, core-nya atau otaknya komputer kita berubah dari 1 menjadi 2 otak, 3 otak. Itu namanya virtualisasi. Yang sebagai dasar bisnisnya cloud ya, karena cloud computing sebenarnya kan istilah bisnis, membisniskan teknologi komputer dengan dibuat virtual salah satu. Oke, jadi cukup jelas mudah-mudahan ya. Jadi teknologi komputer telah lama divirtualkan ya. Itu di industri 3.0. Cuma menjadi massal ya karena kebutuhan cloud computing. Jadi komputer fisik tadi sudah saya gambarkan bisa diubah menjadi 2 atau lebih komputer virtual. Nah, komputer fisiknya nanti disebut host biasanya ya, komputer virtualnya disebut guest, tamu. Jadi ada sistem operasi host dan ada sistem operasi guest. Oke, itu gambarannya jelas dan ini menggambarkan jenis-jenis layanan ya, jenis-jenis layanan, services. Jadi ada yang layanannya berbentuk infrastruktur tadi ya. Jadi kalau teman-teman nanti merakit komputer gitu ya, kemudian melayani perusahaan lain, ini saya rakitkan komputer, mau dijadikan apa? Kalau dia hanya dijadikan server, ya berarti kita bicara di sini. Sebagai compute untuk mengolah, jadi servernya. Terus disewakan. Disewakan ke lebih dari satu perusahaan. Maka menggunakan teknologi virtualisasi tadi salah satunya. Terus komputernya dijadikan tempat menyimpan, maka dinamakan storage. Tapi komputer juga sebenarnya kan. Cuma fungsinya lebih ke penyimpanan. Komputer berfungsi untuk mengontrol jaringan, maka disebut network. Nah, ini itu ada fisiknya dan ada yang virtual. Ketiga-tiganya ya. Jadi tadi saya baru cerita sistem operasinya atau mesin komputer utamanya, kemudian penyimpanannya, dan sekarang jaringan. Jadi jaringan pun itu bisa software sebenarnya. Kita seakan-akan punya switch gitu ya, atau punya router bahkan ya. Router untuk mengerot jaringan. Router itu peralatan jaringan yang berfungsi menghubungkan komputer satu, jaringan satu dengan jaringan yang lain. Nanti teman-teman belajar di komunikasi data atau di networking ya, ada kuliahnya sendiri mestinya. Ini sebagai pengantar. Jadi di industri itu sekarang sudah seperti itu. Jadi perusahaan saya sudah tidak punya server lagi sekarang secara fisik, karena lebih murah dengan nyewa ini. Nyewa server, di dalamnya ada hard disk-nya, dan di dalamnya sudah ada jaringannya. Ya, pasti. Itu namanya infrastruktur. Cloud berupa infrastruktur. Jadi singkatannya IaaS ya, Infrastructure as a Services. Jadi layanan komputer awan dalam bentuk infrastruktur. Yang kedua platform. Nah, ini singkatannya PaaS ya, PaaS. Jadi platform as a services. Jadi layanan komputer ya, komputer dalam bentuk awan ya, komputasi awan berupa platform. Kalau platform itu software, sudah ada softwarenya ya untuk mengembangkan software. Jadi software untuk membuat software, bahasa awamnya begitu ya, platform. Nah, nanti kalau belum belajar nanti ya, ini menggambarkan saja bahwa cloud itu tidak harus berupa komputer, tidak harus berupa penyimpanan, tapi bisa berupa platform. Jadi software yang spesifik digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Dan yang paling sederhana adalah SaaS, yang paling atas itu. Jadi software as a services. Jadi layanan berupa software. Kita pakai email menggunakan Google itu SaaS. Kita pakai aplikasi Google Docs, SaaS. Jadi ada email, ada mengolah kata, Excel, presentation, dan lain-lain ya. Yang di internet itu namanya software. Nah, karena softwarenya ada di cloud, maka disebut SaaS, application atau software. Ada yang nyebut application, ada yang nyebut software ya. Ini istilah saja ya. Karena katanya kalau software ini semua software. Jadi software itu ada yang software untuk infrastruktur, software untuk sistem operasi, sistem, dan software untuk application yang digunakan oleh pengguna langsung lah, sebagai orang pengguna biasa. Contohnya untuk berita, konten. Ya.
kolaborasi untuk komunikasi tadi ya, email dan lain-lain, komunikasi chatting dan lain-lain ya. Keuangan, software keuangan sekarang makin murah ya. Tadi saya ceritakan kenapa karyawan accounting itu akan makin tidak dibutuhkan karena mengolah keuangan cukup dengan HP sekarang. Jadi data dimasukkan ke HP, diolah di server, hasilnya dikembalikan ke handphone kita. Finance ya. Demikian pula untuk monitoring. Monitoring apa saja? Monitoring software maupun monitoring infrastruktur maupun di luar IT ya. Tapi menggunakan software. Baik. Terus ini semua bisa diakses dari tablet, ya, dari komputer biasa, desktop, dari laptop, bahkan dari handphone yang kecil ya, dan lain-lain. Termasuk dari server sendiri. Yang atas itu server. Mudah-mudahan menggambarkan teman-teman ya. Ini ceritanya lebih detail karena saya ingin waktunya terpercepat ya. Saya tidak akan cerita detail. Nanti bagi yang butuh saya kirimkan ini slide saya. Jadi ada beberapa jenis layanan cloud, tadi yang gambarnya seperti tadi. Yang pertama infrastruktur, kedua software, yang atas ya platform. Dan ini contoh-contoh perusahaannya. Sebagian kami sudah gunakan ya. Jadi saya misalkan melayani perusahaan di bidang hosting untuk e-commerce gitu ya. Nah, saya menggunakan cloud-nya yang disediakan oleh Amazon, namanya EC2. Ya. Kemudian di sana dipasang WordPress gitu ya. Kalau teman-teman pernah tahu WordPress untuk membuat web. Jadi kita sewa infrastruktur, software-nya nggak usah gratis ya, software-nya open source ya. Oke, lanjut. Nah, bahkan ada cloud itu yang berupa database saja. Ini bentuk spesifik dari layanan cloud ya. Ada yang berupa aplikasi mobile. Jadi mengembangkan aplikasi mobile pakai cloud, tidak perlu pakai laptop ya. Terlalu berat misalnya gitu. Dan di cloud itu sudah tersedia tools alat untuk pengembangan yang lebih mudah dan cepat. Bahkan network ya, network itu di cloud saja. Tadi sudah saya ceritakan. Maka muncul istilah dari software defined network. Artinya jaringan komputer yang didefinisikan atau dibangun dengan software. Jadi tidak lagi membuat jaringan baru itu harus masang kabel. Nggak terlalu. Ini contoh-contoh yang lain teman-teman ya. Jadi software itu ada web, ada blog, ada CRM. Nah, CRM saya punya buku CRM. Buku terakhir saya adalah Customer Relationship Management berbasis web. Jadi saya gunakan tadi cloud-nya Amazon, kemudian saya pasang software CRM, terus digunakan perusahaan untuk melayani pelanggannya, gitulah ya. CRM. Word processing kita semua sudah tahu ya, pengolah kata, payroll untuk penggajian dan seterusnya. Ini lebih teknis banget. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan, ini bisa dilewatkan ya. Jadi antar aplikasi yang ada di cloud itu bisa saling terhubung. Ada software atau application, ada platform, ada infrastruktur, kita bisa sewa tiga-tiganya. Atau kita hanya di sini, terus kita kerjasama dengan perusahaan lain yang punya storage dan lain-lain ya, storage-nya di tempat lain. Jadi tidak pisah, ya, tidak selalu terpisah. Oh saya hanya software saja. Kita bisa sewa cloud dalam bentuk tiga-tiganya ini. Oke, mudah-mudahan tergambarkan ya. Jadi misalnya, oh saya sewa email, tapi email saya butuh platform untuk mengembangkan sistem email yang bagus ya, mengolah email-email pelanggan misalnya gitu ya. Berarti butuh platform. Aplikasi emailnya sendiri butuh. Storage untuk menyimpan email yang besar butuh, dan pengolahan data, processing butuh ya, butuh. Kita masuk IoT. Jadi komputer di industri 4.0 tadi kan di awal apa tadi? Sebagai cloud ya, sebagai server itu komputer. Jadi dalam pesawat ada IoT istilahnya. Pesawat sebagai IoT mengirim data ke internet berupa kecepatan dia, ketinggian dia dari darat, posisinya, GPS-nya, ya, dan lain-lain. Jadi kita tahu, oh saudara kita mau datang dari kota yang jauh gitu ya. Oh nanti kira-kira jam sekian datang, pesawatnya sekarang sudah di atas Jakarta. Memang beda beberapa menit, tapi tepat ya. Dibedakan supaya nggak ditembak oleh teroris ya. Nah, di bidang pertanian tadi saya sudah cerita ya, di pertanian, perkebunan ya, dan lain-lain. Jadi peralatan yang terhubung ke internet itu bisa dipasang di mana saja teman-teman ya. Di mana saja. Di telekomunikasi, di healthcare, di rumah sakit, ya,
di handphone tadi ya, di peralatan-peralatan jaringan, ada sensornya yang langsung ke wireless, di gedung, keamanan ya, sistem keamanan, dan lain-lain. Smart city. Sekarang semua mengarah ke digitalisasi. Nah, lalu topik yang agak berat ini big data. Big data dan artificial intelligence, karena Anda baru semester pertama, saya tidak akan bahas ini lebih dalam. Tapi secara global saja bahwa database itu sudah berubah. Dulu database itu hanya terstruktur. Terstruktur itu artinya angka gitu ya. Kalau ada huruf, ya oh ini datanya adalah kata. Huruf sebagai kata saja, bukan maknanya. Nah, kalau itu terstruktur itu namanya begitu. Gaji berapa? 5 juta. Sudah, itu angka 5 juta. Data yang sangat banyak itu dulu terpisah-pisah. Nah, sekarang mulai digabungkan ya. Untuk menggabungkan itu kan butuh server yang besar. Nah, sekarang diatasi dengan cloud computing. Jadi tidak perlu beli komputer yang besar gitu. Untuk menghubungkan itu ada teknologi yang namanya API ya, Application Programming Interface. Menyambungkan satu server dengan server lain ya. Satu aplikasi dengan aplikasi lain, satu database dengan database lain. Nah, inilah teknologi-teknologi yang mendasari big data. Jadi sebagai contoh ini ada consumer ya, misalkan ada aplikasi yang digunakan oleh pelanggan, dia mengakses internet ke penyedia software. Nah, penghubung antara software yang digunakan pelanggan dan software yang digunakan provider itu dinamakan API. Ini misalnya bank ya, teman-teman kalau ingin bayangkan. Jadi bank itu sekarang bisa memberikan akses ya kepada perusahaan untuk transaksi langsung dari perusahaan. Jadi di perusahaan ada software, misalkan software pengajian, apalah ya. Nah itu software pengajian langsung terhubung ke bank. Jadi otomatis data yang ada di sini, data karyawan ini ada pula di bank secara otomatis. Jadi tidak perlu, kalau zaman dulu kan tidak. Jadi kirim file Excel, bahkan kirim lembaran kertas gajian ya. Nanti bank masukkan satu-satu ini zaman dulu ya. Sekarang udah otomatis, tidak perlu. Jadi di kantor ketik gajian hari ini jamnya, langsung bank langsung menjalankan gajinya. Ini luar biasa efek dari cloud ya salah satunya. Komputer tuh yang semakin murah dan semakin menyebar di seluruh dunia. Internet ya. Nah, teknologinya ini tadi kita bicara teknologi API tadi ya. Jadi menghubungkan antara aplikasi satu dengan lain. Ini teknisnya kalau mau mendalami lebih jauh, contoh di web commerce atau di toko online ya. Jadi antara yang jualan dengan payment, pembayaran, bahkan ada lagi nanti pengiriman barang ya, itu saling terhubung. Jadi ada software yang khusus di bidang pengiriman, misalnya Tiki. Itu dia punya software sendiri. Tiki JNE atau apa. Ada khusus payment ya. Misalnya payment gateway-nya apa misalnya OVO gitu ya, payment gateway. Terus ada bank. Ya, jadi OVO berhubungan dengan bank. Terus ada e-commerce-nya sendiri, misalnya Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu saling terhubung teman-teman. Itu perusahaan-perusahaan yang berbeda saling terhubung. Berarti data itu kan dipertukarkan. Nah, pertukaran datanya itu menggunakan istilah yang namanya API. Lalu hasilnya adalah big data. Nah, ini yang saya tidak bahas lebih lanjut karena pengantarnya saja ya. Jadi dulu data itu terstruktur, sekarang data itu ada dua, yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Atau bahkan di antara duanya ada semi terstruktur. Kalau dulu diolah dengan SQL misalkan ya, kalau sudah pernah belajar yang namanya SQL, ada MySQL. Nah sekarang tidak cukup dengan SQL, maka ada istilah namanya NoSQL. Karena datanya kompleks ya teman-teman. Datanya sangat besar dan variasinya banyak. Kenapa bisa timbul banyak data? Karena ada e-commerce, ya. Karena ada toko-toko yang mengirim data, karena ada perbankan yang ngirim data, ada koperasi yang ngirim data ke internet, bahkan ada video, ada YouTube, ya, ada suara, ada dan lain-lain, ya, teks, gambar, media sosial, ya, percakapan media sosial itu kan akhirnya bisa diolah. Oh dia sedang marah, oh daerah ini akan rusuh, bisa ketahuan ya, dengan ini, karena datanya besar dan ada historinya. Jadi dari perjalanan data itu, data yang lalu itu dipelajari, terus akhirnya tahu tren. Misalkan tren penjualan sekarang itu makanan adalah yang tidak manis, ketahuan karena dari penjualan semua orang menghindari manis gitu ya.
Contoh sederhana gitu ya. Nah, bahkan bisa memahami wajah. Nah, itu salah satu hasil dari big data yang sederhana adalah Facebook bisa tahu teman kita. Oh, itu teman kita dari wajahnya. Jadi membandingkan wajah foto itu dengan banyak data foto. Demikian pula video dan data dari IoT lainnya. Tadi yang saya sebut ya, dari pertanian, dari pesawat, dan lain-lain. Nah, ini data yang sangat besar itu luar biasa, jumlahnya terus bertambah. Ini fase-fasenya saya lewatkan saja ya. Jadi pengertian big data itu volumenya sangat besar ukurannya, variasinya atau varietasnya ya. Jenis datanya sangat banyak. Kemudian kecepatannya, pertumbuhan datanya itu sangat besar. Maka butuh teknologi baru namanya big data itu. Nah, itu teknologi komputer itu ya. Butuh komputer yang besar. Ini bukan belajar baru komputer ya. Ini komputernya tetap yang komputer tadi yang kita bahas, yaitu pakai server, pakai cloud ya. Ini saya hanya menggambarkan bahwa teknologi komputer itu berkembang sangat cepat. Yang kita bahas sekarang adalah software-nya, big data-nya, datanya, dan software untuk mengolah data. Kemudian butuh infrastruktur, ya berarti big data bicara infrastruktur. Mau tidak mau ya, ada infrastruktur, ada software. Ini lihat ini, pertumbuhan Twitter itu luar biasa setiap hari. Jadi ini tahun 2011 saja sudah 7 terabyte per hari. Satu hari itu data bertambahnya dari Twitter saja 7 terabyte. Dari Facebook 10 terabyte. Sekarang pasti jauh lebih besar lagi. Nah, ini yang membuat data luar biasa, makanya ada big data gitu ya. Ini sebagai pengantar saja bahwa data bisa antar manusia, people to people, bisa data dari manusia ke mesin ya. Bisa dari mesin ke mesin. Jadi ada mesin-mesin otomatis tadi ya, contohnya IoT kan, mesin pengukur suhu langsung hubungan dengan mesin database saya, database pengolah data pertanian. Jadi mesin ke mesin langsung. GPS, data posisi, kamera ya. Dan sebagai penutup transformasi digital ya, kita masih ada 5 menit lagi. Ini memang hanya pengantar. Untuk memahami ini, teman-teman butuh tadi belajar tadi ya, mengulang sebagai rangkumannya. Jadi organisasi, perusahaan yang akan menjadi tempat kerja Anda semua nanti, itu sudah mulai transformasi. Kalau tidak, ya dia bangkrut gitulah. Bahasa sederhananya gitu. Supaya bisa hidup, berkembang, dia harus bertransformasi, mengubah cara berbisnisnya dari konvensional menjadi digital. Nah, kalau sudah bisa transformasi, maka dia disruptif. Dia tidak akan terdisrupsi, tapi sebaliknya dia bisa mendisrupsi dirinya sendiri dan bahkan perusahaan lain ya, perusahaan yang tidak berubah bangkrutnya dia yang ambil alih perusahaan ini gitu ya. Itu namanya transformasi. Minimal dirinya sendiri berubah untuk mengikuti kebutuhan. Berarti gimana caranya? Ya harus dicari akar masalahnya. Bisnis kita yang terdisrupsi apa? Kalau bisnis pengiriman, ya mau tidak mau. Saya kemarin diskusi dengan perusahaan Jepang. Nah, jadi ada calon mitra saya, perusahaan Jepang, itu bercerita. Jadi di perusahaan Jepang pun itu ada yang terlambat. Perusahaan teman saya itu ya, kenalan teman saya itu. Dia perusahaan marketing yang dulunya itu produksinya luar biasa di bidang apa? Cetak. Baliho, brosur, spanduk, dan lain-lain. Ya, komponen profil, cetak semua. Tiba-tiba begitu COVID ya, perusahaan Jepang itu digital semua kan, berubah. Nah, dia nggak siap. Nah, dia bukan lari, istilahnya cari partner ke Indonesia supaya bisa memproduksi media digital itu. Jadi dia butuh ratusan orang dari Indonesia untuk memproduksi media digital. Jadi yang dibutuhkan orang yang tahu komputer, itu saja ya, tahu programming web, tahu cara membuat web, tahu ngedit video, ngedit foto. Ini lowongan besar. Jadi kita pernah mau impor, sekarang Jepang mau impor ya. Untuk tenaga yang level itu ya. Itu contoh karena dia terdisrupsi. Jadi perusahaannya mendekati bangkrut karena tidak berubah ke digital. Ini contoh ya. Tidak hanya perusahaan Indonesia, ini dunia. Nah, Indonesia tergolong lambat teman-teman ya. Sampai saat ini masih di bawah 20% perusahaan Indonesia yang sudah digital. Kalau di Cina itu sudah lebih 50%. Nah, ini data terakhir yang saya baca. Anda semua yang harus mengubah ya. Banyak perusahaan Indonesia harus diubah menjadi digital. Dimanapun Anda bekerja, mau sebagai desain komputernya atau jaringannya atau softwarenya. Ya. Mengembangkan kinerja produk. Jadi kalau punya produk memang akan terdisrupsi ya harus
ditingkatkan dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, ini bisnis kan. Terus model bisnisnya tadi ya, kan disrupsi itu karena model bisnis lamanya nggak berfungsi lagi, tidak efektif lagi ya. Dia harus berubah. Nah, itu dikelola dengan baik. Akhirnya budaya digital. Jadi seluruh orang di perusahaan itu harus membudayakan dirinya digital. Nah, ciri khas digital apa tadi? Kolaborasi, sinergi, inovasi, dan lincah kan ya. Mobile. Salah satu ciri dari mobile kan lincah. Berubah dengan cepat ya, harus bisa menyesuaikan diri. Dan contoh lain ini dari buku lain, yaitu caranya menemukan faktor pengungkit, hampir sama ya. Masalahnya apa di perusahaan itu? Ikuti model-model luar negeri yang sukses. Nah, dia memberi contoh Silicon Valley dan mengembangkan orang-orang di dalam itu yang jadi master digital dulu, yang menguasai digital. Nah, ini perusahaan di Indonesia banyak nggak siap karena SDM digitalnya kurang ya. Lulusan elektro, komputer, informatika masih kurang di Indonesia. Terakhir sebagai penutup, ini bahasa Inggris ya. Jadi saya ambil dari SAP, perusahaan ERP besar, dan Red Hat. Ya, mutlak ya, perusahaan itu harus ya. Kalau saya hanya menggunakan kata penting ya, untuk menerjemahkan imperatif. Ini kan mendesak. Harus segera berubah menjadi digital ya. Caranya gimana? Nah, ini memodernisasi infrastruktur TIK-nya. Nah, ini tugasnya orang elektro ya. Kemudian memanfaatkan komputasi awan, cloud computing, memanfaatkan big data, artificial intelligence, dan pengembangan software dan infrastruktur harus cepat. Kalau nggak cepat ya kalah dengan yang lain. Dan menemukan model bisnis baru. Nah, tadi supaya tidak terdisrupsi. Demikian teman-teman, sebagai penutup ini pertanyaan ya, kalau ada waktu dijawab. Kalau tidak ada waktu nggak apa-apa, masih tinggal 2 menit saja. Jadi apa saja penyebab terjadinya revolusi industri? Jadi harus bisa jawab ya. Perusahaan apa saja yang telah terdisrupsi? Contohnya harus bisa jawab dengan cepat. Bidang apa? Komputer, ya, karena Anda jurusan elektro, dan elektro itu ya komputer salah satunya. Ya. Mau tidak mau, harus tahu komputer, di mana peran komputer di industri 4.0. Tahu ya? Dan model bisnis baru apa yang muncul? Nah, ini agak keluar sedikit dari dunia teknik, tapi orang teknik, sarjana teknik itu harus tahu bisnis, mau nggak mau. Bisnis dalam arti luas ya teman-teman ya. Ini bukan hanya dagang. Jadi kalau pemerintahan itu termasuk. Jadi ada bisnis melayani pemerintah, atau pemerintah punya bisnis juga, bisa kan ya? Kayak jasa perizinan sekarang online. Kan itu pemasukan pemerintah itu. Pengurusan izin menjadi online. Itu salah satu yang harus berubah. Nah, itu muncul sekarang. Kalau dulu izin harus datang, ya sekarang nggak perlu datang, dari HP saja. Demikian teman-teman ya. Nah, ini karena ternyata waktu saya kurang, ya. Kurang untuk diskusinya. Izin memberikan masukan Pak mengenai definisi komputer. Menurut saya secara pribadi, secara umum, definisi komputer adalah suatu sistem elektronik yang program untuk menerima data, lalu mengolah data dan menghasilkan output. Ya, ini definisi yang bagus ya. Definisinya lengkap ya kayak. Jadi definisi yang berlaku umum. Sekarang fleksibel, di mana makin kecil dan juga fungsional. Oke ya, ini benar. Nah, siapa nih? Terima kasih kepada Haikal Ilhamullah. Ya. Izin bertanya, menurut pendapat Bapak, apa yang menyebabkan negara maju bisa beradaptasi dan berkembang lebih cepat dalam proses revolusi industri? Nah, ya karena pendidikan, nomor satu ya. Nah, kita kalah dari pendidikan. Orang kita yang mendapatkan pendidikan tinggi itu kan sedikit jumlahnya. Apalagi yang benar-benar ya, perguruan tinggi di Indonesia banyak. Tapi yang seperti UPN, seperti yang negeri-negeri kan sedikit ya. Yang bagus kan rata-rata negeri, swasta sedikit. Nah, kita kurang orang. Itu intinya di sana ya. Kenapa negara luar cepat? Jerman itu gratis pendidikan sampai S3 ya. Karena negaranya udah maju, ekonomi bagus, jadi seluruh rakyatnya itu berdapat pendidikan S3. Jadi jauh lebih maju dari kita. Ya, itu penyebabnya utamanya, pendidikan. Yang kedua ya tentu saja budaya ya. Budaya sana itu kan sudah jauh dari koruptif ya, umumnya negara maju ya. Nah, di Indonesia itu budayanya masih korupsi. Itu sebagai mahasiswa Anda harus kritis ya. Salah satu yang menghambat itu salah satunya itu karena korupsinya masih besar, jadi uang tidak untuk mengembangkan teknologi. Ya. Haikal Imamullah Permisi, mohon izin bertanya, menurut Bapak, apa saran Bapak untuk memanfaatkan perkembangan zaman untuk jadikan ladang bisnis, Pak? Bagaimana pengalaman Bapak selama ini? Nah,
Betul. Jadi bidang kita itu elektro, Anda elektro ya, saya juga elektro background-nya. Jadi kita harus belajar ilmu di luar elektronya. Nah, sedikit demi sedikit itu saja ya. Saya yakin di kuliah sudah mulai dimasukkan kan. Elektro zaman dulu itu kan lebih ke microcontroller gitu ya, zaman dulu ya. Lebih ke hardware-nya lebih banyak, dominan lah. Sekarang kan tidak. Elektro, ya kebetulan anak saya juga lulusan elektro, dua anak saya ya. Nah, itu bidangnya akhirnya ke IT semua larinya ya. Tapi dia jadi punya ilmu yang lebih banyak dari orang IT-nya sendiri karena dia punya ilmu hardware yang kuat. Dia punya ilmu sistem komputer istilahnya ya. Kalau hardware itu kesannya kan rendah ya, sistem komputer. Jadi memahami kerja dari sebuah komputer itu secara lengkap. Itu kelebihannya elektro. Nah, jadi kalau ingin menjadi pengusaha ya salah satunya tadi, salah satu contoh ya di dunia industri 4.0 adalah Anda membangun misalkan bisnis cloud gitu ya, bangun server, tawarkan ke tetangga-tetangga kalau dari kecil ya, atau ke teman-teman yang punya perusahaan, ini saya kelola web Anda, saya kelola marketing Anda, tapi dari sisi komputernya kami sediakan. Kalau ternyata, bantu juga ya marketingnya, nah Anda harus belajar marketing, mau kan gitu. Jadi belajarnya melebar mengikuti passion Anda lebih senang di mana. Ya. Meskipun nggak passion Pak, itu proyek, ya kerjakan aja. Tinggal rekrut orang. Anda rekrut orang marketing, gitu. Karena ahli Anda kan di elektronya, di IT-nya gitu ya. IT-nya. Nah, untuk marketingnya rekrut. Ini contoh ya, karena pertanyaannya kan untuk bisnis, ladang bisnis baru, bukan sebagai karyawan. Kalau sebagai karyawan atau profesional pekerja, ya mengikuti tren, mau nggak mau. Sekarang lowongan itu trennya apa? Trennya memang yang berbau IT, jadi mau nggak mau elektro, belajar IT. Itu sebenarnya udah lama ya, karena saya kan angkatan 90-an akhir ya, lulusan 90-an awal maksudnya, bahkan itu sudah berpikir ke sana. Jadi instrumentasi saya, elektronika saya, bukan elektro arus kuat ya. Padahal elektro arus kuat juga, listrik itu harus belajar komputer juga ya. Sekarang kan tenaga listrik mau nggak mau ya belajar komputer. Tapi kalau Anda mau spesialisasi tenaga listrik boleh saja. Kalau ada ya. Saya belum nanya soalnya di UPN ada listrik nggak. Tapi yang jelas elektro itu luas itu. Punya kelebihan di sana. Oke, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Satu lagi. Pak Sunai bertanya, selain back-end developer, apakah front-end developer juga sangat makan? Iya, back-end, front-end itu satu paket ya. Jadi Anda bisa jadi back-end saja boleh, front-end saja boleh. Kalau bisa dua-duanya, ya lebih bagus. Indonesia kan masih gitu, kalau buka lowongan kerja. Yang dicari adalah orang istimewa. Gitu ya. Anda jangan takut. Orang buka lowongan kerja itu, saya pernah di perusahaan perekrutan SDM ya, tahun berapa? 2019, 2018-2019 saya kerja di perusahaan perekrutan SDM. Karyawannya 13.000, outsourcing tepatnya ya. Apa yang ditanya itu? Nah, ya. Yang ditanya itu ya pengalaman ketika kuliah, itu contohnya gitu ya. Anissa Latifas izin bertanya Pak, berdasarkan penjelasan Bapak mengenai tukang ojek yang kalah saing dengan ojek Grab. Lalu menurut Bapak bagaimana negara ini akan maju jika masih banyak orang yang tidak bisa beradaptasi? Ya ini, kelemahan kita itu lambat adaptasinya ya. Jadi harusnya diberi pendidikan. Ini tugasnya pemerintah kalau menurut saya ya. Pemerintah atau perusahaan yang besar itu membimbing ojek-ojek ya. Kalau kaitannya ojek ya. Demikian pula penjual-penjual makanan. Nah, sekarang kan sudah mulai bagus ya. Orang di rumah bisa jualan makanan karena bergabung ke GrabFood, GoFood, ShopeeFood gitu. Jadi tidak hanya ojek dalam pengertian motornya. Masih banyak orang yang tidak paham mengenai digital, memang benar. Jadi pendidikan kita yang lemah. Ilmu digital itu harusnya mulai diajarkan dari SD, SMP, SMA gitu ya. Pernah dihapus sama pemerintah di kurikulum 2013 kalau nggak salah ya. Pendidikan TIK dihapus dari sekolah. Nah itu kan sedih saya. Karena saya orang teknologi ya, itu harusnya diajarkan. Ini lemahnya kita di situ, pendidikannya. Itu tugas Anda semua ya. Anda semua kan calon pemimpin. Jadi saya doakan Anda semua nanti kan orang-orang baik semua, jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi bupati, gubernur, dan lain-lain ya. Ubahlah Indonesia dengan lebih cepat itu digitalisasinya. Jadi pendidikan itu harus diperkuat dengan IT ini ya. Kayak saya kira cukup ya. Mohon maaf kalau yang terlewat ya. Jadi tadi saya sudah cerita sekilas front end, back end tadi ya saya ceritakan ya. Jadi dibutuhkan semua. Nah, ini yang saya hampir kelewat tadi. Jadi kalau Anda passionnya membuat lebih ke software untuk diakses ya. Front end itu artinya aplikasi yang diakses oleh
oleh orang, itu namanya front end ya, yang ada di handphone maupun di web. Kalau back end itu software yang ada yang di belakang nggak kelihatan, misalkan database-nya, API-nya tadi ya, menghubungkan database satu dengan yang lain, itu back end namanya, karena tidak terlihat. Kalau front end itu ya salah satunya belajar desain web gitu ya, salah satunya, termasuk codingnya. Cukup jelas. Santika, mengapa negara maju cepat maju dan Indonesia dan banyak membuka lowongan kerja, bisnis yang banyak di sana. Apakah juga di pendidikan yang masih ini? Ya benar, pendidikan Indonesia itu masih 2-0. Saya setuju ya. Masih banyak pendidikan kita yang 2-0. Komputer aja belum dipakai gitu maksudnya ya. Padahal harusnya udah 3-0 minimal ya. Harus sudah komputer semua. Pendidikan itu basisnya harus sudah komputer, meskipun belum pakai handphone gitu. Belum bisa dari rumah, belum bisa otomatis. Kalau yang otomatis itu kan namanya kan 4-0, ya, otomatis, serba otomatis. 2-0 ya komputer lah, paling nggak penggunaan komputer. Otomatisnya sebatas di komputer. Benar, saya sepakat ya. Bagaimana manajemen dan juga langkah awal membuat bisnis dalam IT. Nah, kalau mau membuat bisnis baru ya ada banyak baca pasar istilahnya, baca lah ya, tren pasar. Selain belajar ilmu IT-nya, belajar tren. Masuk ke Google, ya, ketikan Google Trend, itu salah satu yang harus dipelajari. Jadi Google itu menyediakan software namanya Google Trend. Oh, tren di Indonesia sekarang apa sih, bisnis yang lagi naik? Itu bisa dibaca dari tren. Karena semua orang pakai HP. Jadi orang mencari sesuatu itu selalu dari handphone ya teman-teman ya, dari handphone. Nah kalau dari handphone berarti kan yang dia lihat kan tren. Ini akan menjadi tren, maaf. Apapun yang Anda ketik di handphone ini itu tersimpan oleh Google. Jadi kalau semua orang mencari di Google, nah ini akhirnya disimpulkan, diolah datanya oleh Google sangat kompleks, menghasilkan tren. Nah itu yang harus dipelajari ya.